Shalom, salam sadis, salam hari Jumat. Cepat ya waktu ya, nggak berasa udah Jumat lagi. Buat yang lihat ada notifikasi, ini waktu sholat ya, di sana jam 12-an gitu. Sholat dulu, jangan nonton. Ntar habis sholat baru nonton videonya ya. Rezeki nggak kemana-mana. Oke, jadi eh, market tadi malam, wah, ini ya, begitu kemarin market begitu tembakan pertama eh, Cina di perairan Taiwan, langsung juga BTC langsung drop gitu ya, terus turun. Padahal seharusnya dia naik semalam. Karena kenapa? Berapa alasan? Kemarin itu jobless claim itu meningkat. Jadi berarti eh, yang klaim nggak ada pekerjaan atau kehilangan pekerjaan meningkat ya, dari 254.000 sebelumnya naik jadi 260.000, berarti ada 6.000 klaim nggak ada kerja atau kehilangan pekerjaan ya. Itu satu lagi alasannya, dolar semalam drop gitu ya. Di XY juga drop seperti yang saya bilang, seharusnya dia hijau, tapi ternyata ya market dimainkan lah. Memang S&P sama ini uh, Nasdaq agak-agak merah ya, tapi seharusnya nggak ini ya, market anomali lah. Sebab itu mental dimainkan kadang-kala begitu. Ini kayak market semalam itu mental Anda diuji ya. Padahal dropnya berapa ratus dolar aja ya, dari semalam yang 23.100, 23 ribuan drop ke 2.500-an, sempet 2.400-an lah telnya ya, telnya ke 24 gitu ya, sekitar drop 600 dolar gitu ya kan. Tapi ya saya pikir kemarin lihat, makanya kemarin saya bilang apakah masih kuat ditahan, ada yang nahan di 22.700, ternyata semalam akhirnya nggak kuat nahan, diserang terus, akhirnya jebol juga ya, jebol ke ya 22,5, 22,4, bentar telnya ke 224, terus ngeban lagi ke 225 ya, 22,5 nutup tadi pagi. Nah, baru disorong balik lagi nih, ya kan? Jadi marketnya asik, kayak ingus sorong naik turun gitu ya. Ada yang nggak kuat, udah mulai gimana? Bisa hold, bisa ini, bisa. Kadang saya bingung kalian tuh mau ngapain gitu. Jangan ikutan. Saat kalian beli itu harus yakin diri pribadi gitu, ya kan? Jadi ya market kondisi begitu. Ya kita lihat lah, ini dia udah sorong balik, hijau balik setelah habis nutup tadi pagi, pelan-pelan dia recovery lagi. Nah sekarang saya buat video ini, udah cepet dia udah naik uh, berapa? Tadi pagi itu drop 2.000 sampai 1 triliun, 40 something gitu ya. Ini udah saya buat video sekarang 1,83, 1 triliun, 0,083 ya, lebih kurang cepet sekali udah dipom balik sekitar 35 billion itu ya. Volume juga agak mulai naik dikit, tadi sempet udah ke 60, 61 gitu. Ini udah volume balik lagi, udah pada masuk lagi ke 63, 999 ya, hampir 64. BTC dominance tadi sempat turun 40,7, nih udah naik sedikit lagi 4 tuh. Jadi ini juga volume juga banyak yang masuk itu sebenarnya di altcoin gitu ya. Beruntungnya altcoin BTC dominance melemah, makanya altcoin juga agak menguat. Walaupun tadi pagi itu BTC disorong ke bawah, altcoin bentar aja ke bawah, terus mantul lagi altcoin karena BTC dominance melemah ke 40,6 terus 40,7. Nah ini dia BTC disorong balik ke atas, BTC dominance agak menguat balik 40,8 gitu ya, takutnya balik lagi ke 41. Tapi altcoin ini banyak pada ini ya,
volumenya ini steady gitu juga ya, mungkin altcoin banyak yang masuk di altcoin gitu ya, apalagi mereka lihat BNB steady banget ya, terus semalam flow juga tiba-tiba terbang ya kan, flow juga terbang ya, sebagian altcoin gitulah ya, yang ketekan tadi pagi. Nah, Polkadot udah ngeban balik, tadi sempat drop ke $8, ini udah 841 gitu ya. Nah, BNB $313 ya kan. Nah, ya oke lah, ini banyak yang cepat recovery gitu ya. Matic juga cepat balik ngeban. Tadi udah di 88 sen, sekarang saya buat video di 92 sen gitu ya. Ya, Decentraland juga udah tembus $1 lagi. Lumayan lah. Altcoin pada agak naik dikit, ya kan. Jadi ya begitulah market kita lihat. Saya tadi malam ada yang ini saya nggak jawab, saya udah tahu, saya lihat aja, saya agak yakin ngeban pagi ini karena Jumat hari ini dia juga ada option ya, BTC option, memang nggak banyak, nggak sampai billion, tapi oke juga lah, 510 million, 510 juta dolar. Itu expire-nya, max spend-nya itu di 25.000 itu. 25.000, malah tadi malam saya lihat dia 22.500 ketekan, saya yakin dia akan ngeban juga ke atas hari ini. Karena nggak mungkin jauh banget ya, walaupun dia nggak sesuai ke 25.000, paling nggak saya pikir bisa nggak dia coba ke 23.500, 600, ya kan, nggak mimpi ke 24.000 something lah. At least dia ngeban dulu $1.000 ke atas, 22.500 ketekan ke bawah, dia ngeban balik $1.000, berarti ya 23.500 paling nggak, perkiraan saya begitu gitu ya. Tadi pagi jadi saya biarkan aja, saya tahu ini. Malah tadi pagi bangun 22.500 nutup candle, udah saya tambah muatan dikit gitu. Ya kan? Biasa sistem kita kan nyicil ya kan. Jadi ada yang minta bahas ini BlackRock, pada bahas BlackRock gini ya. Satu sisi ini BlackRock sangat bagus, dia join ke sama ini, kerjasama sama Coinbase ya. Jadi di sini nih satu patokan, saya nggak lihat ini efek ke market, pump nggak, ini bukan di situ. Satu kepastian ya, belakangan ini yang banyak tanya, kripto akan nol, kripto scam, ponzi, ini itu tuh bullshit fad yang selalu ditebar ya kan. Ini buktinya lagi. Jadi dari skenario tahun lalu kalau kita lihat itu di belakang ini sebenarnya memang BlackRock ini, Vanguard itu mereka mau kuasai, mereka mau kontrol. Dari permainan-permainan media ini itu udah mulai kebaca. Sekarang udah kebaca semua, ujungnya mereka yang kontrol. Akhirnya Bitcoin ini, kripto ini, mereka juga yang kontrol, mereka yang mainkan dengan kroni-kroninya semua. Jadi kebaca, and the gang, istilahnya itu BlackRock and the gang gitu, kita bisa lihat ya dari ARK Invest. ARK Invest itu di belakang investornya juga BlackRock, ya kan. Tesla juga BlackRock ada di situ. Terus miningnya dia masuk juga ya. Jadi satu-satu mereka sikat, buat rumor sampai ambruk, dibuat fear ini itu, mereka masuk, mereka ambil alih, mereka serok ya kan. Jadi begitu terus dari kemarin. Coba lihat dari tahun kemarin itu, kita lihat awal Elon Musk ya kan, dia banting, dia bilang ini mining makan energi, ini itu dandu anjlok, market ancur, dibuat ini itu, mereka buang barang. Nah, mereka serok bat terus juga, mereka mining, mereka incar dulu ya kan, dengan China ban crypto whatever, dimainkan isu. Akhirnya BlackRock dia ambil invest pertama, dia tahap, dia masuk ke miningnya dulu. Karena miningnya apa? Istilah produksi, ya kan?
Jadi udah mulai kebaca tahap-tahap mereka ini, ya kan? Nah, terus mulai mereka mainkan lagi karena itu juga apa ya? eh Segala media toolnya dia ada gitu, ya kan? Vanguard lah. Jadi yang bagi mereka bahaya ya harus dikasih mati gitu. Jadi kayak Terra Luna kayak juga USDC di belakang kemarin waktu tahun kemarin Tether dia mereka harus ada stable coin nanti buat transaksinya udah mereka set up USDC ya kan. Itu mah udah kebaca sebenarnya Coinbase di belakangnya juga BlackRock juga gitu ya. Jadi dari kita lihat skenarionya, kalau kita lihat kita jajar ujung-ujung udah kebaca semua. Mereka mulai mau kontrol semua gitu ya. Dari ICO terus Coinbase kemarin itu lihat rumor ya kan. Rumor akan bangkrut ya kan. Itu mereka makan investor-investor yang masuk yang pikir mau ini justru yang takut lepas saham drop mereka serok balik gitu ya kan ya, sebagai ada motor penggeraknya gitu ya kan kayak si Cathie Wood ya kan ARK Invest itu juga orang BlackRock di belakangnya juga tinggal buat drama aja sedikit ya kan oh ada inside trader Coinbase ya kan. Nah, SEC masuk. Oh, ada security. Wah, begitu bilang ada 9 coin security, langsung si Cathie Wood buang barang, ya kan? Buang barang, drop itu harga saham Coinbase ya kan? Drop seperti kayak dia rugi juga padahal nanti serok balik dibawa ya kan. Tapi yang mereka buat fear, pemegang-pemegang saham yang lain lihat kondisi, wah si Cathie Wood buang, kita juga buang, ini udah bahaya Coinbase gitu kan. Jadi mereka ambil alih dari pemegang saham yang lain dapat barang murah, ya kan. Di belakang BlackRock. Nah baru udah serok balik, BlackRock baru umumkan kita akan kerjasama. Langsung sahamnya yang jatuh sampai ke $60, sekarang udah 12 atau $113 ya kan. Nah begitulah itu kerjaan mereka, mainan mereka. Jadi udah kelihatan, udah kebaca tuh dia ada toolnya, ada sarana yang buat untuk kontrol market, pump mereka kontrol, tukang seroknya siapa, produksinya juga ada, miningnya. Sekarang yang dia incer, exchange sebagai buat transaksi. Jadi itu udah kebaca drama-drama. Dengan begitu, kukunya dia tancap, dia pegang semua gitu. Disitulah mereka mau kontrol. Jadi nggak ada istilah lagi Bitcoin nggak ada dikontrol. Tetap bisa dikontrol sama mereka marketnya gitu ya. Satu lagi yang belum apa, paling nanti ETF. Ya, nah, terus apalagi next? Setelah mereka udah kuat, semuanya udah dipegang, baru ujungnya penghancuran. Nah, penghancuran apa? Musuh, ya kan? Stable coin misalnya. Itu yang kita harus hati-hati. Dengan di belakang mereka ada government juga yang kerjasama sama mereka, ya regulasi. Itu sudah berpihak ke mereka gitu. Itulah yang namanya, selalu ada orang mengatakan di Amerika itu ada shadow government. Siapa shadow government yang punya Pak? Ya ini begitu gitu tuh. Mereka ini termasuk yang kategorinya shadow government. Mereka bisa ngatur, ya kan? Mereka bisa ngatur tuh negara dengan kekuatan ekonomi gitu ya. Apa mereka pegang, mereka monopoli itu semua gitu. Nah itulah. Jadi permainan sama mereka juga ya. Vanguard, Citadel, ya kan, Grayscale, paling bagi kubu aja, ya kan. Dia udah pegang daerah sini, gua pegang daerah sana, ujungnya kan begitu. Ujungnya tetap mereka and the gang juga gitu, ya. Jadi satu sisi positifnya kita udah tahu ini market kripto nggak seperti orang yang buat konspirasi akan dibuat nol, akan begini. Nggak mungkin. Kalau mau dibuat nol, nggak mungkin. Si BlackRock invest itu bukan uang kecil gitu ya. Dan target-targetnya ini gede-gede lagi. Kamu lihat ini dia kerjasama sama Coinbase itu.
itu investornya yang target dia itu ya pemerintah juga, ya kan? Pensiun fund lah, for all one, 401 itu pensiun fund itu gede, union, labor, insurance company, government itu institusi yang masuk itu gede-gede semua. Jadi yang mereka olah juga uang pemerintah juga institusi gitu kan. Itu gede-gede semua. Makanya dia hedge fund asset manager nomor satu di dunia sekarang itu berapa dia punya 10 triliun itu BlackRock, ya kan? Nah, nextnya siapa? Vanguard, siapa pemilik? Nggak jelas itu. Itulah yang namanya Amerika shadow government yang mereka itu kategorinya juga gitu. Lain dengan sebagian juga ada di militarinya, jadi ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah mereka soal ekonomi finansial yang mereka kontrol, mereka bisa tetapkan siapa mereka mau menangkan presiden, kemampuan mereka begitu. Ya, teknologi juga di tangan mereka gitu. Jadi, nah disitulah yang kita perhatikan. Saya nggak lihat setelah ini akan bukan efek ke sana. BlackRock masuk di situ, kita udah lihat bagaimana dia akan kontrol market kripto ini. Satu-satu dia pegang, kukunya dia tancapkan, ya kan? Jadi akhirnya nanti yang mereka yang olah market ini gitu ya, itu yang buat saya pendapat saya. Jadi secara kalau yang banyak bener nggak kripto akan nol, kripto akan hancur, itu bullshit, karena yang ngolah ini BlackRock bukan Amerika aja, bisa market dunia bisa mereka kontrol gitu. Jadi kalau udah mereka bisa tanam uang banyak gitu ya, terus yang mereka target juga bukan uang kecil gitu ya, itu uang-uang gede institusi gitu ya, billion dollar. Kalau utang, kalau hitung rupiah itu triliun gitu ya, triliun, ribuan triliun lagi kalau dia dapat misal omset gitu ya. Jadi itu uang-uang gede semua, nggak mungkin di ini. Jadi itu yang saya ini. Terus sedikit ada yang tanya, kok gimana lama nggak ngomong koin Habar? Habar ya terus progres, ya kan, itu masih ini dia garap proyek ya. Habar tetap bagus. Habar sama VeChain itu banyak kesamaan garap proyeknya gitu ya. Cuma protokolnya aja beda gitu ya. Dia kalau VeChain kan proof of history sama ini apa saya lupa tuh. Terus kalau si Habar kan protokolnya protokol ledger juga gitu, masih ini. Cuma dia akan blockchain disatukan juga. Tapi yang mereka proyek-proyek yang digarap sama sedikit dia agak lebih power, dia kontrol ini Amerika karena hebat penguasa ini bosnya Habar itu ya. Dia juga salah satu orang penting di pemerintah dulunya, kerja sama spesial di militer gitu ya, senjata gitu. Makanya kalau kamu buka ekosistemnya itu kan yang gede-gede semua, hebat-hebat gitu. Nah sekarang yang dia target juga DAO gitu ya, komunitasnya, government council-nya juga ini. Jadi ya terus berprogres lah, prospeknya masih bagus karena dia kerja sama pemerintah juga, Habar. Jadi ya kita lihat lah ya, kadang yang begitu-gitu tuh mereka long term gitu, mereka kerja garap targetnya long term gitu. Cuma satu kesamaan yang saya kurang suka VeChain sama Habar ini, supply-nya, supply koinnya agak kurang jelas juga. Habar supply koinnya gitu ya, itu aja masalahnya gitu. Tapi ya invest untuk long term masih tetap prospek gitu, untuk berapa X masih bisa nanti gitu ya. Itu VeChain juga gitu, VeChain juga supply-nya terlalu banyak juga, supply koinnya gitu. Apalagi dia punya token Vitor gitu, itu nggak ini. VeChain masih oke lah, cuma supply-nya juga kebanyakan gitu. Itu aja sih yang agak saya ini gitu ya. Jadi terus ada yang suruh bahas meme coin, saya nggak bakal mau, apalagi bearish time itu paling saya nggak suka bahas meme coin. Kadang orang nggak ngerti, nanti bahaya jadi abu.
salah ini ya. Jadi meme coin jangan harap bullish time aja. Saya males ngomong meme coin apalagi kalau bearish time ya. Oke. Jadi video hari ini begitu aja. Oh ya, satu kabar lagi, Voyager. Voyager hari ini saya lihat berita dia akan bayar kasih cash buat investor tapi tidak kripto. Dia kan bukan hanya kripto ya. Banyak orang invest taking misalnya uang juga gitu ya. Atau precious metal dapat bunga berapa gitu. Nah, kalau yang orang stake istilah taruh duit sama dia gitu, makan bunga, itu dia kembalikan gitu. Dia udah ada di beritanya tadi berapa, 200 jutaan dolar gitu, udah dia prepare untuk dia tapi bayar cash buat yang ini gitu, tidak kripto gitu ya. Mudah-mudahan kripto Kak. Tapi orang Indo mungkin kurang lah yang pakai Voyager ya. Jadi mungkin nggak ini, sekedar info aja. Jadi hari ini kita lihat gimana BTC mau disorong ke berapa, dia punya max spend bisa sampai di mana, dia deal bandar hari ini optionnya ya kan. Kalau dilihat beritanya kemarin sudah di 25k ya kan, 25.000, tapi nggak mungkin lihat kondisi gini apakah 23.500. Kita lihat aja ya kan. Jadi video hari ini Jumat begitu ya kan. Selamat beribadah, selamat hari Jumat buat umat Muslim, juga buat Cuan Army. Stay cool, just watch the market, relax, oke. Santai aja. Kita lihat aja pergerakan market, ada momen ya masuk cari cuan gitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.